Berdasarkan arahan Presiden dalam rapat terbatas tanggal 4 Maret 2020 tentang strategi percepatan pengentasan kemiskinan serta rapat terbatas tanggal 21 Juni 2021 tentang strategi penggulangan kemiskinan kronis. Agar pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrim dapat mencapai tingkat 0% pada 2024. Dilaporkan bahwa sejak ditetapkan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai prioritas pemerintah pada tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo, telah terdapat kemajuan yang menggembirakan. Hal tersebut ditandai dengan penurunannya tingkat tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Telah terdapat kemajuan yang menggembirakan. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan ekstrim dari 2,14% pada Maret 2021 menjadi 2,04%. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik atau BPS pada Maret 2022 dan terus turun menjadi 1,74%. Berdasarkan perhitungan BPS pada semester 2022, dengan demikian jumlah penduduk miskin ekstrim berkurang dari 5,80 juta jiwa pada bulan Maret 2021 menjadi 5,59 juta jiwa pada bulan Maret 2022. Keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan tersebut didukung oleh manajemen sasaran melalui pemanfaatan data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE, konvergensi program, serta perbaikan kualitas implementasi program. Meskipun demikian, masih diperlukan kerja keras untuk mewujudkan target tingkat kemiskinan ekstrim mendekati 0% pada tahun 2024. Untuk itu, kunci suksesnya upaya penghapusan kemiskinan ekstrim adalah konvergensi program dan perbaikan akurasi pencatatan, bagaimana konvergensi program penting untuk memastikan agar berbagai program pengurangan beban pengeluaran maupun pemberdayaan ekonomi dapat mengatasi kantong-kantong kemiskinan. Percepatan penghapusan kemiskinan di Indonesia dilakukan melalui berbagai strategi, di antaranya produksi presiden pemerintah menginginkan untuk kemiskinan ekstrim di Indonesia menjadi 0% pada tahun 2024. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, bantuan sosial. Pemerintah memberikan bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. 3. Insentif fiskal. Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada pemerintah daerah yang memiliki komitmen dan kinerja baik dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim. 4. Pemetaan program. Pemerintah melakukan pemetaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin ekstrim. 5. Asistensi kepada TK-TK daerah. Pemerintah menyelenggarakan kegiatan asistensi kepada TK-TK daerah untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi program dan anggaran. Kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia dapat dikategorikan dalam teori rasional karena didasarkan pada pendekatan yang sistematis dan berbasis data, mencapai tujuan yang jelas dan terukur. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kebijakan ini termasuk dalam teori rasional. Yang pertama, tujuan yang jelas dan terukur. Kebijakan ini memiliki tujuan spesifik, yaitu mencapai 0% kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Yang kedua, pendekatan berbasis data. Kebijakan ini mengandalkan data
Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE untuk menentukan kelompok sasaran yang tepat. Yang ketiga, strategi multidimensional. Kebijakan ini mengimplementasikan berbagai strategi, termasuk pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan dan pengurangan kantong kemiskinan. Yang keempat, kolaborasi dan sinergi. Kebijakan ini mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Yang kelima, evaluasi dan pemantauan berkala. Kebijakan ini mencakup mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkala untuk menilai efektivitas program. Dengan demikian, kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tidak hanya berfokus pada tindakan langsung, tetapi juga melibatkan analisis mendalam dan strategi berbasis bukti yang mencerminkan pendekatan rasional dalam penanggulangan masalah sosial.